Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari FRI 093 ingin menjelaskan tentang final report dari praktikum APSI. Baik, mau perkenalan dulu. Nama saya Heri Cahyono dan rekan-rekan saya. Lambang Prasetyo Nugroho. Saya Aziz Fauzan Rizkianto. Oke, next. Oke, yang pertama ada studi kasus dari FRI kami, dari company kami. Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat mempengaruhi efektivitas operasional pada perusahaan. Teknologi memiliki fungsi bagi perusahaan, yaitu berfungsi untuk operasional. Dengan teknologi memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi juga berfungsi planning and decision. Maka dari itu, PT Tiga Bersaudara bertujuan membuat website untuk mempermudah kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan pengguna sistem informasi, bertujuan untuk memudahkan para karyawan yang bertugas dalam hal operasional seperti pengadaan barang dan keuangan dalam melaksanakan tugasnya. Website ini akan memfasilitasi karyawan untuk mengelola data, membeli material dan mengelola transaksi. Next. Nah, selanjutnya tujuan kami membuat website atau aplikasi untuk PT Tiga Bersaudara adalah yang pertama, website dibuat untuk mempermudah proses administrasi maupun pendataan yang dilakukan oleh internal perusahaan sehingga proses yang dilakukan dapat terkontrol dengan benar. Yang kedua, membuat aplikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dari PT Tiga Bersaudara. Next. Oke. Selanjutnya ada manfaat. Dengan adanya sistem ini diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT Tiga Bersaudara dapat direkap dengan rapi dan dapat meminimalisir adanya error data. Dan dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan perusahaan dapat berfungsi untuk memfasilitasi karyawan dalam mengolah data, membeli material, melakukan pengadaan material secara online. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem ini yaitu untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem yang dibutuhkan. Terdapat dua jenis dari kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Nah, contoh dari kebutuhan sistem dari PT Tiga Bersaudara yakni dari entitas ada employee, division, salary, account, jurnal, material, material request, procurement, dan procurement transaction. Ada pula untuk atributnya, yaitu untuk dari employee, yaitu yang dibutuhkan ID employee, nama dari employee-nya, kemudian bank yang dipakai oleh employee, kemudian account number, username, password, username dan password. Kemudian untuk division itu sendiri ada division ID, division name, dan job description. Kemudian untuk salary, ada salary ID, salary date, salary amount, dan employee ID. Kemudian untuk account, ada account ID, account number, account name. Kemudian untuk jurnal, ada jurnal ID, account date, total debit, total credit, total, account ID, hingga seterusnya. Kemudian masuk ke desain sistem. Nah, desain sistem ini akan menyajikan antara lain dari production staff, procurement staff, finance staff, dan admin. Yang pertama ada production staff. Pada production staff ini, nanti production staff akan menjumpai menu login, MPS, produk, material, boom, procurement, kemudian ada yang terakhir adalah logout. Nah, di login ini nanti production staff akan memasukkan password dan password akan diverifikasi. Di MPS nanti akan ada view MPS, insert MPS, update MPS, dan delete MPS. Kemudian pada menu produk ada view produk, insert produk, update produk,
kemudian ada delete product. Ada material, ada view material, insert material, update material, delete material. Kemudian ada boom, di boom nanti ada view boom, insert boom, update boom, kemudian delete boom. Kemudian ada view boom. Nah, yang kemudian setelah boom ada procurement ada view procurement, dan terakhir ada logout. Selanjutnya ada di procurement staff. Di procurement staff kurang lebih yang pertama ada login, kedua ada procurement, ketiga ada material, yang keempat ada material request, kelima ada procurement transaction, keenam ada receipt, kemudian yang terakhir ada logout. Di procurement ini nanti akan di procurement staff ini seperti yang tadi, login akan memverifikasi password, kemudian habis itu akan ada menu procurement dan lain sebagainya. Nah, di menu procurement ini nanti akan meliputi view procurement, insert procurement, update procurement, delete procurement. Kemudian di material ada view material, insert material, update material, delete material. Kemudian ada material request, yaitu view material request dan update material request. Kemudian ada procurement transaction berupa view procurement transaction, insert procurement transaction, update procurement transaction, kemudian view procurement transaction. Nah, yang terakhir ada receipt. Receipt ini untuk melihat receipt yang ada di procurement. Kemudian masuk ke finance staff. Di finance staff sama ada login, kemudian jurnal, procurement transaction, invoice, receipt, salary, dan logout. Pada login sama seperti yang lain, melakukan login dan password, kemudian password akan diverifikasi. Nah, kemudian akan dijumpai menu jurnal. Jurnal itu meliputi view jurnal, create jurnal, update jurnal, kemudian delete jurnal. Kemudian ada procurement transaction, ada view procurement transaction. Kemudian ada invoice, yaitu ada view invoice. Kemudian ada receipt, view receipt, insert receipt, update receipt, kemudian view receipt. Kemudian ada salary, view salary, create salary, update salary, delete salary, dan kemudian finance staff akan bisa melakukan logout. Selanjutnya yang terakhir adalah admin. Di admin ini kurang lebih sama, nanti akan melakukan login, kemudian verifikasi password. Nah, kemudian nanti akan ada menu employee, menu employee, terus menu akun, kemudian ada menu boom, menu procurement, dan logout. Nah, di menu employee ini nanti akan dijumpai view employee, view detail, create employee, update employee, kemudian delete employee. Kemudian di menu akun nanti akan dijumpai view akun, view detail, create akun, kemudian delete akun. Terus yang terakhir, ya kemudian ada menu boom. Boom itu nanti akan dijumpai view boom, insert boom, update boom, dan yang terakhir ada procurement. Procurement di sini akan menampilkan menu view procurement dan admin akan logout. Next. Nah, berikut adalah tampilan dari desain interface perusahaan kami, yaitu kurang lebih seperti ini. Seperti ini adalah halaman utamanya, halaman homepage-nya, kemudian itu yang di sebelah kanan ada login page-nya. Next. Nah, kurang lebih beranda dari desain interface website kami ada yang ada di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan contoh dari menu-menu yang akan didapatkan setelah melakukan aktivitas selanjutnya dari beranda. Next. 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 Oke, sekian presentasi dari kelompok dari FRI kami. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.